pagi Bu, apa kabar Bu? Baik, Paman, saya pengen memasukkan Sabil ke kelompok bermain. Oh, ini Sabil? Iya. Sudah besar ya dia ya? Berarti lama Bu kita nggak ketemu Bu ya? Betul. Dulu kakaknya Sabil, Siska kan sekolah di sini juga Bu Iya. ya? Oh iya. Sabil, Ibu tinggal dulu ya. Iya. Paman, saya tunggu Sabil ya. Iya Bu. Iya. Saya tunggu sini Sabil. Nah, teman-teman, hari ini kita punya teman baru nih ya. Sabil namanya. Ayo Sabil yuk main sama teman-teman. Sabil duduk di atas ya. Ayo kita lanjutkan permainan kita. Salam jumpa ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta. Kita bertemu lagi dalam program persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini, insan cerdas, berakhlak mulia. Episode kali ini kita akan membahas mengenai menciptakan waktu transisi yang menyenangkan. Waktu transisi atau waktu jeda biasanya dimiliki oleh anak-anak dari suatu kondisi menuju kondisi yang lainnya yang berbeda. Tapi mungkin kalau Anda bingung mengenai waktu transisi ini, jangan khawatir, nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar yang akan membahas mengenai waktu transisi. Jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak sabar ingin segera menyimak obrolan saya bersama dengan pakar kita yang sudah hadir. Beliau adalah Dr. Anda Rahmita P. Sunjoyo, PSI. Apa kabar Ibu Mita? Alhamdulillah baik. Ibu Mita, ini obrolan kita hari ini mengenai waktu transisi. Mungkin bisa dijelaskan dulu pertama-tama sebelum kita akan bahas lebih panjang. Waktu transisi itu sebenarnya apa sih Bu? Sebetulnya waktu untuk perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya singkatnya adalah Perubahan ya. peralihan waktu. Peralihan waktu. Nah, kapan biasanya waktu transisi ini akan terjadi, Bu? Dimulai dari kapan? Hampir di setiap aktivitas kehidupan seorang anak, baik di rumah maupun di sekolah, setiap ada perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, di situ masa transisi bisa terjadi. Gitu. Misalnya dari mungkin anak yang tadinya belum sekolah jadi sekolah seperti itu, Bu? Ya, itu yang paling besar. Iya. Itu biasanya efek yang paling besar ketika dia masih dari rumah, kemudian dimasuki sekolah. Masa transisi ketika dia tadinya seorang diri terus punya adik. Iya, betul. Itu kondisi-kondisi yang cukup signifikan dalam kehidupan anak. Atau kalau dalam keseharian, dari waktu main harus istirahat, dari waktu tidur harus sudah dibangunkan gitu. Ya. Itu pasti akan terjadi masa transisi itu. Ya, jadi memang banyak sekali ya jenis-jenis dari waktu transisi ini. Betul. Ya, dan memang akan selalu ada ya Bu ya waktu Pastinya. transisi. Betul. Ibu, siapa sajakah yang memang harus menciptakan waktu transisi yang menyenangkan sih Bu? Ya, kalau itu sudah pasti harus orang dewasa yang ada di sekitar si anak. Baik. Jadi di rumah bisa orang tua atau pengasuh dia, kalau di sekolah tentunya guru. Gitu. Dan kegiatan di waktu transisi ini nih apa aja Bu? Sangat banyak. Kalau di sekolah mungkin variasinya agak lebih bermacam-macam ya, mulai dari apakah mau nyanyi-nyanyi, games, ada puisi-puisi pendek, yel-yel biasanya yang dipergunakan. Itu akan membuat si anak senang gitu. Tapi kalau di rumah barangkali orang tua tidak semuanya mempunyai keterampilan, kemampuan untuk menciptakan hal-hal seperti itu bisa dilakukan dengan cara dia mempunyai jadwal yang ajak, jadwal yang konsisten dengan si anak, sehingga si anak terbangun kemampuan dia untuk merubah dari satu waktu ke waktu yang lain itu dengan mudah gitu. Misalkan
dia punya waktu tidur siang. Nah, waktu tidur siang itu jangan rubah-rubah. Ya. Nanti ada yang sebelum jam 12, ada yang setelah jam 1. Harus konsisten. Harus ya? konsisten. Kurang lebih rentangannya di mana. Terus kemudian dia harus makan. Kapan dia harus boleh beraktivitas sore. Kapan dia mau bermain dengan teman-temannya di luar rumah atau mau di dalam rumah itu ada kurun waktunya yang sudah dipersiapkan. Itu akan membantu anak melampaui masa transisi itu dengan baik juga. Oke, Ibu Mita, kita istirahat dulu sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi membincangkan seputar menciptakan waktu transisi yang menyenangkan. Dan untuk Anda pemirsa, jangan beranjak dulu dari pesawat televisi Anda karena kami akan kembali lagi. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu guru tercinta, mari kita lanjutkan obrolan kita mengenai menciptakan waktu transisi yang menyenangkan. Ini topik yang menarik ya Ibu, karena kadang-kadang kita tahu anak itu harus melewati atau mengalami waktu transisi yang tidak menyenangkan. Misalnya seorang anak untuk pertama kalinya ke sekolah harus berpisah dengan ibunya, dengan orang tuanya. Ini kan pasti sulit ya Ibu. Nah, bagaimana caranya nih Bu menciptakan waktu itu ya, masa atau kejadian itu menjadi waktu transisi yang menyenangkan? Kalau kita berbicara, ambillah konteks misalnya anak dari belum sekolah masuk sekolah. Ya. Nah, ketika dia akan memasuki sekolah tersebut, pertama pastinya anak itu perlu dibawa untuk berkeliling melihat sekolah yang menyenangkan buat dia. Gitu. Jadi jangan orang tua frame dari orang tua. Aku mau masukkan ke sekolah A, misalnya gitu, belum tentu anaknya senang. Makanya jadi anak perlu diajak mengunjungi beberapa sekolah sehingga si anak bisa punya perasaan bahwa oh aku senang di sini. Oke, kalau sudah itu satu masa terlampaui, satu kondisi terlampaui. Ketika anak dia baru masuk di sekolah tersebut, kunci utamanya ada di ibu. Orang tua harus percaya kepada anak bahwa anak bisa memasuki wilayah itu. Biasanya yang khawatir orang tua. Orang tua khawatir terimbas kepada si anak. Akhirnya si anak nggak mau sekolah. Ragu-ragu mau sekolah, clinging, pegangan sama ibunya kuat-kuat. Kalau ibunya yakin, anak itu juga akan merasa saya pasti bisa kok. Gitu. Dia masuk, kemudian kita perkenalkan. Nah dari situ kembali sekolah sekarang yang berfungsi. Ketika anak baru datang, tentu kita harus menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Si guru bisa menciptakan bahwa ya, saya adalah guru yang bisa diandalkan oleh si anak tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian ya sekolah tentu harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan bagi si anak tadi. Gitu. Nah, ini sudah disinggung nih mengenai suasana nyaman. Nah, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, Ibu? Ya, suasana nyaman untuk anak itu kalau dia mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan tersebut, tempatnya juga terang benderang. Biasanya kalau ruangannya agak gelap atau agak tertutup, itu membuat anak tidak merasa nyaman. Tapi kalau suasana ruangannya terang, terus kemudian oh silakan kamu mau mencoba apa gitu, itu akan membuat si anak wah ternyata saya bisa nih, oh saya boleh melakukan itu pasti akan memberikan rasa nyaman pada si anak. Terus gurunya juga wajah nggak boleh mesti bersahabat ya, harus wajahnya. Bersahabat. Kalau dia wajahnya tidak bersahabat, anak juga enggak deh, saya ikut ibu saya aja pulang lagi. Bisa seperti itu supaya untuk menarik anak gitu. Iya, ya betul. Bu ya. Nah, kegiatan ini atau dalam waktu transisi ini biasanya hanya dilakukan untuk anak-anak usia dini dari satu kegiatan lain dalam satu lembaga, atau memang juga harus dipersiapkan di saat anak dari TK masuk ke SD? Pastinya dari TK ke SD itu juga merupakan situasi yang sangat bermakna bagi seorang anak, dan itu perubahan yang sangat-sangat besar, sehingga penting bagi anak yang bersekolah di TK itu misalnya dia mengetahui situasi di SD itu seperti apa gitu. Jadi mungkin pada beberapa sekolah yang mempunyai hubungan gitu ya, TK dengan SD kan ada satu yayasan dia punya sampai perguruan tinggi gitu, SMA dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya akan lebih mudah masa transisinya karena dia akan memberikan kesempatan pada anak TK yang mau masuk SD tersebut itu untuk datang, untuk melihat, untuk mengikuti kegiatan mungkin hanya untuk 30 menit atau berapa, tapi si anak
oh suasana SD itu seperti ini. Dan biasanya kalau satu gedung anak juga udah mulai terbiasa ya. Ya, intinya. kalau masih dalam satu wilayah dia tahu oh cuma saya. Ya. Kalau biasanya masuknya ke gedung yang ini, sekarang nanti saya akan ke gedung yang satunya lagi. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Mita. Sebelum kita lanjutkan lagi obrolannya, saat ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai waktu transisi. Hampir setiap saat kita mengalami masa transisi. Namun bagi anak-anak usia dini tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan masa itu. Guru merupakan orang dewasa di sekolah yang harus menyiapkan siswanya agar dapat melalui masa transisi yang menyenangkan. Seorang guru sebaiknya memiliki kepekaan untuk memahami anak secara individual, karena masa transisi bagi seorang anak yang satu dengan anak yang lain dapat berbeda. Namun secara umum, masa transisi yang menyenangkan dapat dilakukan dengan bernyanyi misalnya, menciptakan yel-yel tentang manfaat kebersihan saat akan mencuci tangan. Dengan games atau permainan untuk transisi dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain, atau dengan bercerita. Cerita yang dibawakan dengan menarik berkaitan dengan materi selanjutnya akan menjadi transisi yang bermakna bagi pembentukan konsentrasi siswa di pembelajaran berikutnya. Tetapi dari semua itu, yang terpenting bagi guru dalam masa transisi adalah menginformasikan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan juga waktu yang akan diberikan. Seperti itu tuh yang dinamakan waktu transisi. Ternyata memang guru itu harus bisa membuat suasana menyenangkan supaya anak-anak juga tidak merasa hal yang nggak enak ya di saat sedang menjalankan waktu transisi itu ya Ibu. Betul. Ya. Nah Ibu, kalau gitu diperlukan keterampilan atau mungkin pengetahuan khusus nggak sih untuk bisa seorang guru menciptakan waktu transisi yang menyenangkan? Pastinya, guru perlu punya kreativitas. Kira-kira kegiatan seperti apa yang bisa menarik perhatian anak sehingga mau beralih. Misalnya seperti itu. Guru bisa menciptakan yel-yel, bisa menciptakan lagu-lagu pendek, pantun-pantun sederhana untuk melakukan hal tersebut kepada si anak, atau juga melakukan kegiatan olahraga ringan dengan si anak, gerak tubuh, games, apapun yang waktu durasinya tidak terlalu lama, hanya untuk tadi mengajak anak berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Iya, jadi memang sebagai seorang guru pun juga harus punya kemampuan khusus ya. Pastinya. Untuk bisa menciptakan waktu transisi ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk anak-anak. Apalagi nih kita berbicara mengenai anak-anak usia dini ya. Baik Ibu Mita, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi nanti, dan untuk Anda pemirsa jangan beranjak dulu dari depan pesawat televisi Anda. Saksikan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, sebelum kita membahas mengenai waktu transisi di rumah, sekarang ini mungkin kita akan kembali melanjutkan sedikit mengenai keterampilan dan juga pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat bisa menciptakan waktu transisi yang menyenangkan. Apalagi nih Bu Mita? Yang jelas dia harus paham mengenai karakteristik anak yang dihadapinya. Jadi usianya berapa, dia kan pasti punya karakteristik tertentu. Nah, dengan dia memahami karakteristik tersebut, tentu dia bisa menciptakan aktivitas yang menyenangkan dan sesuai bagi si anak. Gitu. Itu yang penting diperhatikan ya. Betul sekali. Nah, sekarang dari sekolah kita beranjak untuk kembali ke rumah nih ya. Apakah waktu transisi itu juga harus dilakukan di rumah dalam hal maksudnya waktu transisi yang menyenangkan ini, Bu? Iya, pastinya. Harus juga ya, Bu? Iya. Seperti tadi, kapan anak itu dari bermain harus mulai mengikuti aktivitas-aktivitas di dalam rumah. Dan misalnya bermain di halaman, bermain dengan tetangga, misalnya seperti itu. Itu kan tidak bisa dengan serta-merta, ayo pulang, udah jam segini gitu. Pasti itu tidak akan menyenangkan. Tapi kalau kita sudah, adik, nanti 10 menit lagi ya, bentar lagi kamu harus sudah pulang. Nanti ibu ada aja sinyal-sinyal yang diberikan kepada si anak, itu biasanya akan membantu si anak memudahkan
untuk melewati masa transisi itu. Tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, lebih memang kepada pembagian waktunya. Pengaturan waktu yang ajak itu pasti akan menjadi kunci yang baik bagi orang tua untuk mengajak anak memasuki masa transisi. Kemudian yang lain adalah berbahasa yang positif. Jadi bukan nggak boleh lari-lari, jangan males, bukan seperti itu kalimat yang dipergunakan begitu. Ayo kita kerjakan ini sekarang. Kata sekarang itu menunjukkan di order kan, perintah, dan tidak ada waktu yang dikompromikan. Oh sekarang, ya udah sekarang. Gitu. Iya, contoh lain apa lagi nih? Mungkin apakah seperti kehadiran pengasuh itu juga? Pasti pengasuh pun juga harus diberikan keterampilan-keterampilan seperti itu, bahwa Mbak nanti jam sekian harus sudah menyiapkan makan, tapi juga jangan terlalu rigid sampai anak katakanlah waktu makan udah dari jam berapa sudah disiapkan betul sampai anak tuh tidak mengenal kapan ya saya lapar gitu. Jadi belum lapar sudah waktunya makan nak gitu. Jadi anak wah udah makan lagi dari waktu kudapan ringan misalnya dari snack time ke makan siang gitu. Wah, jamnya sudah terlalu kaku sekali. Nah, itu juga kurang tepat gitu. Nah, misalnya juga nih orang tua bekerja. Ini kan sering sekali terjadi. Jadi siapa yang bisa membuat waktu transisi di rumah ini jadi menyenangkan, Bu? Selain pengasuh, ada lagi kah? Kalau ada pihak-pihak lain, misalnya ada nenek, ada tante, ada bude, ada uak atau siapapun di rumah yang memang ikut dalam keseharian di rumah, itu bisa dilibatkan. Juga, iya, ya? betul. Oke, baik. Ibu Mita, selain saya tentunya seperti biasa ada juga pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik kita, yaitu menciptakan waktu transisi yang menyenangkan. Seperti apakah pertanyaannya? Mari kita simak bersama. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya yakin juga merupakan pertanyaan dari banyak pemirsa nih. Bagaimana menyesuaikan anak atau ya menyiapkan waktu transisi anak untuk masuk ke lingkungan yang baru. Apa yang harus dilakukan sama kita sebagai orang tua nih, Bu Mita? Kalau kita transisinya dari kelas, misalnya dari kelas yang rendah ke yang tinggi, bisa dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari TKB ke kelas 1 misalnya seperti itu, memang tadi kuncinya adalah orang tua yakin. Orang tua yakin anak itu punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Untuk bisa beradaptasi ya? Bahwa dia bisa beradaptasi. Kemudian kita sebagai orang tua memberitahukan kepada si anak apa saja